Nah, apakah dampak dari pemangkasan anggaran ini sudah terasa betul begitu bikin perekonomian kita jadi nggak gerak di awal tahun? Sudah naik di beberapa media. Iya. Bahkan udah mempertanyakan, waduh nyungsep nih penerimaan pajak gitu ya. Baru setelah gonjang-ganjing itu baru ada gitu. Nah ini mungkin berbeda sama narasi yang disampaikan sama pemerintah sama Prabowo sendiri gitu ya, dalam beberapa kesempatan juga selalu bilang our economy is doing well gitu. Itu selalu narasi yang disebutkan. Nah sementara yang kita punya nih gitu ya dari data Tempo bersama Selyos itu kan menyatakan ternyata tidak sebaik-baik itu gitu Mas. Ini ada denial. Jadi cocok lah dengan laporan Tempo soal masalah komunikasi itu pengaruhnya sebenarnya ke ekonomi juga. Jadi ada denial, tidak mengakui bahwa berbagai indikator ekonomi itu sebagian besar itu cenderung memburuk. Halo pemirsa, balik lagi di Jelasin Dong bersama saya Herul Anam. Saya Mamang Cesar. Saya Goida Rahma. Jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang mau baca dan berlangganan Tempo, klik link di deskripsi. Ada versi cetaknya juga Sar, buat yang mau beli bisa cek link yang juga ada di deskripsi ya. Karena tiap minggu selalu ada yang seru, bener nggak Sar? Iya Kayak dong. minggu ini nih di premium mingguan Tempo, di majalah Tempo, kita bakal bahas tentang apa dibalik penghapusan kuota impor. Betul ramai nih. Oke. Kemarin udah di-spill itu di Ya itu udah di-spill ya di laporan Tempo di pekan ini soal kuota impor. Rencananya ingin menghapus kuota impor untuk menyenangkan Trump. Oke, selain yang seru soal tarif Trump, ini juga ada laporan khusus dari majalah Tempo pekan ini soal kondisi ekonomi kita sendiri ya di internal selama 3 bulan pertama tahun 2025. Nah, ini adalah laporan spesial karena kita nggak ngerjain sendiri tapi juga dibantu ya, kolaborasi dengan Selyos. Nah, di sini sudah ada Mas Bima nih. Thank you. Ya, makasih. ini udah repeat case. Udah repeat order. Datang ke Jelasin Dong. Nah, ini boleh dijelaskan nggak Cesar atau Goida, laporan spesial ini seperti apa dan kenapa muncul dan kemudian berkolaborasi dengan Selyos? Ya, jadi ide awalnya sebenarnya ini akan menjadi laporan triwulanan ya. Jadi ini adalah permulaan ya, Mas Bima ya. Ini adalah permulaan untuk kita setiap 3 bulan sekali bakal ngeluarin laporan khusus yang mengulas selama 1 triwulan itu kondisi ekonomi Indonesia ini kayak gimana sih. Jadi dan ini kenapa kita keluarin edisi spesial ini karena kita pengen menyajikan produk alternatif lah gitu untuk pembaca gitu ya. Kalau selama ini yang menjadi acuan parameter gimana sih kita melihat kondisi ekonomi Indonesia ini selalu datang dari pemerintah. Data-datanya apakah itu dari APBN kita atau dari BPS gitu ya. Nah ini kita pengen ada ya pembanding lah gitu, walaupun kita menyajikan juga data-data dari pemerintah di laporan kita, tapi kita ada juga data-data pembandingnya yang mana itu pakai tools atau alat dari teman-teman Selyos nih. Jadi teman-teman Selyos mengembangkan satu cara untuk bisa melihat sebenarnya bagaimana sih kondisi perekonomian di Indonesia. Mungkin kalau untuk toolsnya Mas Bima nih yang bisa jelasin nih. Ini gimana nih Mas, data pembanding terus kemudian kalau dari pemerintah kan biasanya ya merilis perkembangan atau kondisi ekonomi kan dengan GDP ya, terus gross domestic product, kemudian atau produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Nah, apa yang ditawarkan dalam tools-tools baru tadi, pandangan-pandangan baru tadi dan analisis-analisis yang berbeda itu? Iya, kita juga seneng banget ya. Ini sebenarnya kerja kolaborasi gitu antara Selyos dengan Tempo. Jadi artinya waktu itu kita coba ngobrol apa sih kira-kira yang kurang dalam pembacaan situasi ekonomi. Ya. Dari segi kedalaman datanya, dari segi metodologinya. Makanya di dalam laporan ini kita coba menggabungkan antara analisis yang lebih mendalam karena teman-teman Tempo jago banget soal bocor tipis-tipis ya, bocor halus. Jadi ada cerita-cerita yang memang nggak bisa dibaca dari statistik, bahkan bisa melihat ke depan gitu ya dari berbagai hasil wawancara dengan narasumber. Nah dari Selyos itu coba membuat satu bagaimana caranya kita membaca misalnya soal pergerakan orang itu selama Ramadan
itu dari mana aja? Satu dari adanya misalnya belanja di e-commerce. Kemudian juga bisa melihat dari data-data yang sedang diperbincangkan di sosial media. Jadi kita pakai big data. Kemudian kalau tadi dibilang memang selama ini sumbernya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, masalahnya pertumbuhan ekonomi itu ini kan kuartal pertama 2025 selesainya bulan Maret. Ya. Ya. Sementara rilis BPS itu biasanya jeda agak jauh. Ya. Sehingga di waktu itu orang pada menanya nih, apa yang terjadi sebenarnya dengan ekonomi di kuartal pertama? Makanya kita coba sajikan cara-cara alternatif, salah satunya adalah dengan melihat bukan hanya pertumbuhan ekonominya, kita sajikan juga. Tapi yang additional daripada itu misalnya adalah bagaimana potret-potret soal ketimpangan, kemudian potret soal kriminalitas, ada juga data-data soal masalah pangan, itu sehingga bisa coba untuk merangkum apa yang terjadi selama kuartal pertama. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai beyond GDP, ya. melebihi dari produk domestik bruto. Selain itu juga yang menarik di sini temuannya adalah kita bandingkan sebenarnya kinerja selama satu kuartal ini itu antara permulaan pemerintahan Prabowo versus presiden-presiden sebelumnya dalam indikator ekonomi yang sama, fiskal yang sama. Jadi biar fair ya, meskipun ada perubahan-perubahan dinamika ekonomi ya, setiap presiden beda. Tapi bisa kita lihat kan dari metode itu akhirnya menjelaskan situasi sedang nggak baik-baik aja. Nah, kalau bisa dirangkum nih di awalan ini, dibandingkan dengan periode pertama Jokowi, kuartal pertama periode pertama Jokowi, kuartal pertama periode kedua Jokowi, dan juga dengan kuartal pertamanya Prabowo sekarang, dilihat juga dengan rilis dari APBN kita ya, Januari Februari yang baru dirilis di Maret, itu bagaimana kuartal pertama 2025? Ya, jadi yang menarik tuh salah satunya nih ada soal penerimaan pajak. Jadi pertumbuhan penerimaan pajak itu sampai bulan Maret 2025 itu eranya Pak Prabowo memang yang paling kurang beruntung ya, atau memang sengaja ada masalah yang belum diselesaikan. Jadi masalah Cortex, masalah terlalu bergantung pada harga komoditas. Begitu harga komoditasnya turun, itu langsung tercermin juga tuh sama penerimaan pajak dan non pajak. Tapi spesifik soal pajak itu minusnya tinggi sekali. Jadi era Pak Prabowo itu kita bisa bilang periode awalnya startnya itu udah minus 27,8% year on year secara tahunan penerimaan pajak. Kalau eranya Pak Jokowi Amin itu masih tumbuh meskipun tipis memang secara musiman di awal tahun, tapi masih tumbuh 0,18%. Kemudian soal belanja pemerintah pusat, ini kan yang terkenal dari Pak Prabowo adalah soal efisiensi anggaran. Jadi efisiensi anggarannya itu membuat belanja pemerintah pusat realisasinya langsung anjlok. Februari itu minus 11,7%, bulan Maret itu minus 3,3%. Gak pernah terjadi setidaknya dalam 10 tahun terakhir ya, Jokowi JK kemudian Jokowi Amin. Itu belum pernah terjadi fenomena ini. Implikasinya apa? Utang. Itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan di era Pak Prabowo Gibran ini. Di awal periode ya. Jadi bisa dibilang nggak mulai dari nol tapi mulai dari minus ya. Startnya udah nggak oke. Iya. Nah ini mungkin berbeda sama narasi yang disampaikan sama pemerintah sama Prabowo sendiri gitu ya, dalam beberapa kesempatan juga selalu bilang our economy is doing well gitu. Itu selalu narasi yang disebutkan. Nah sementara yang kita punya nih gitu ya dari data Tempo bersama Selyos itu kan menyatakan ternyata tidak sebaik-baik itu gitu Mas. Nah ini boleh nggak kalau dari sisi masyarakat sendiri seperti daya beli, kemudian konsumsi itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah itu benar gitu kalau masyarakat kita masih baik-baik aja gitu? Indonesia masih cerah seperti Prabowo bangun tidur itu. yang gelap cuman Mas Cesar. Kesian ya Mas Sar. Jadi memang kalau kita lihat ya, ini ada denial. Jadi cocok lah dengan laporan Tempo soal masalah komunikasi itu pengaruhnya sebenarnya ke ekonomi juga. Jadi ada denial, tidak mengakui bahwa berbagai indikator ekonomi itu sebagian besar itu cenderung memburuk. Mau data resmi pemerintah, mau kita cari sendiri datanya dari sumber lain, itu sudah ada konklusi bahwa ini ekonomi terus memburuk. Jadi contohnya misalnya Ramadan Lebaran ini, kalau nggak ada Ramadan Lebaran sepanjang tahun konsumsi itu mau mengharap dari mana? Ini kan momentum penting ya. Pemerintah sendiri akui kan pemudiknya turun tuh.
Di sisi yang lain sebelum Ramadan, Lebaran sebenarnya udah ada kejanggalan, misalnya terjadi deflasi. Kemudian deflasinya kalau dispesifikin bukan cuma diskon tarif listrik tuh, tapi deflasi juga terjadi di makanan minuman, pengeluaran makanan minuman. Kemudian sepanjang 2024 jumlah PHK satu, yang kedua adalah soal penjualan properti. Penjualan properti itu minus di kuartal 4 2024. Penjualan kendaraan bermotor itu juga anjlok. Jadi hampir sebagian besar yang melihat dari sisi indikator retail, belanja masyarakat, ini orang akhirnya kita melihat ini kok nyambung semuanya dengan yang terjadi sekarang, orang berburu emas. Ini ada panik buying emas. Ini sebenarnya kan rasnya ke emas nih. Jadi ada dorongan orang mau cari aman semuanya. Jadi itu menggambarkan situasi ekonominya memang terus memburuk. Nah, dijawab dengan denial. Makanya kita lihat kok Indonesia aja yang kelihatannya santai-santai aja ya dalam menghadapi perang dagang, ekonomi domestiknya juga kurang oke. Tidak ada alertnya ya. Nggak ada Tapi sense dulu of juga crisis. gitu Mas, waktu pandemi juga kan gitu, enjoy aja. Minum jamu. Suruh minum jamu. Oke, Mas, sebelum kita lanjut, sebelum lebih dalam ke soal kondisi real ya. Tadi sudah sempat disinggung soal belanja pemerintah yang seret lewat program efisiensi atau penghematan. Atau yang kedua soal penerimaan pajak yang longsor gitu. Nah, aku pengen yang ke penerimaan pajak dulu. Gweda juga mungkin bisa bantu dan Sesar. Oke. Ini penerimaan pajak longsor ini karena kondisi ekonomi yang memburuk atau ada problem Cortex. Jadi pelaporannya yang bermasalah. Sementara karena pelaporannya bermasalah sehingga uangnya telat masuk. Gitu. Kira-kira gimana? Ya, jadi yang menarik ini sebelum ditambahkan ini ya sama teman-teman dari Tempo, hasil survei. Jadi di laporan ini kita juga menyebar survei tanggapan dari publik, dari masyarakat itu soal gimana Cortex ini berpengaruh sebenarnya terhadap cara mereka untuk melaporkan pajak, kepatuhan perpajakannya. Dan sebagian juga mengeluh karena adanya Cortex ini jadi terlambat dari sisi administratif, terlambat untuk menyetor faktur pajak dan lain-lain. Jadi efek dari Cortex ada, itu cukup besar juga. Dan saya pikir ini salah satu indikator program yang mahal, nggak siap, harusnya ada pilot project dulu di beberapa daerah, ini mau diberlakukan langsung secara nasional, tapi reasoningnya nggak jelas kenapa, akhirnya yang menjadi korban kas negara. Nah mungkin Mbak Gwida gitu ya, bisa jelasin. Iya Mas, jadi soal Cortex ini sebenarnya bisa dibilang aplikasinya tuh mahal dan sudah direncanakan sekitar 7 tahun dari 2018 ya. Jadi ketika ini berjalan, kemudian ketika implementasi banyak masalah, tentu kita juga bertanya nih gitu ya, masa aplikasi yang disiapkan bertahun-tahun dengan harga triliunan ya budgetnya gitu ya, dan melibatkan konsorsium yang juga legit lah harusnya ya gitu dari internasional juga, kemudian ada konsultan-konsultan yang terlibat kayak PwC, Deloitte gitu untuk mendampingi gitu ya, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ini tuh banyak banget diutarakan sama teman-teman di petugas di korporasi yang bagian administrator pajak gitu ya, staf-staf korporasi, dan juga teman-teman konsultan perpajakan itu mereka mengeluhkan ini karena ini tuh bukan sesuatu yang simple ya. Jadi dari ada migrasi dari satu sistem lama yang dimiliki DJP ke sistem baru Cortex ini, dan itu sudah digadang-gadang dan digembar-gemborkan dari lama, semua orang juga udah dipersiapkan. Ada uji cobanya dan per 1 Januari 2025 harus meluncur, dan itu sudah diresmikan sama Prabowo dari 31 Desember juga gitu langsung. Nah, ketika mulai bahkan untuk masuk ke website aja nggak bisa gitu kan ya, gitu. Jadi kayak ini bagaimana gitu ya bisa seperti ini, dan ketika kita konfirmasi juga ke DJP mereka bilang ini persoalan server yang kayak semua akses segala macam. Balik lagi di waktu yang sama. Balik lagi, ini kan sesuatu yang tadi dipersiapkan lama dan spek triliunan, masa sih servernya mungkin nggak sanggup ya kayak gitu kan. Nah ini yang juga jadi pertanyaan dari tadi teman-teman yang ada di bidang perpajakan gitu, karena lagi-lagi mereka kesulitan yang paling banyak dilaporkan juga menerbitkan faktur, Mas Bima. Nah ini kan sesuatu yang krusial juga ya gitu, dan mereka juga nggak bisa menyetorkan pajak ke negara, dan akibatnya ya itu ada delay di penerimaan, dan itu memang jelas kan terlihat di penerimaan kita Januari, Februari
kemudian Maret. Walaupun Bu Sri Mulyani bilang di Maret itu sudah tumbuh positif ya, Sar ya? Secara bruto. Secara bruto. Tapi kan kita sajikan juga datanya bahwa ini masih nyungsep juga kalau kita lihat data neto. Betul. Jadi dan ketika dilihat akumulasi pun dari Januari kemarin sebenarnya masih kontraksi gitu. Nah, jadi lagi-lagi nih kita melihat pemerintah memilih-milih nih data yang diambil gitu ya. Nah, kita kan di sini mencoba memberikan gambaran penuh gitu ya, Mas Bim ya. Dan tadi sih sepakat sama Mas Bima gitu, kalau soal Cortex ini ternyata membawa petaka juga ya buat APBN kita gitu di awal. Walaupun di konferensi pers di bulan Maret itu nggak nyinggung Cortex sama sekali tuh, Boy. Sama sekali tidak disinggung soal Cortex ini, baru pas Sarasehan kemarin Sri Mulyani nyebut tuh salah satunya soal Cortex, walaupun dia nyebut juga faktor yang lain, misalnya TER dan yang lainnya gitu. Tapi Cortex ini memang awalnya agak ada denial. Itu kayak penyakit rezim ini. Selain Cortex ada indikator yang cukup bisa kita perhatikan juga, yaitu rontoknya IHSG, indeks harga saham gabungan, pasar keuangan, dan denialnya muncul lagi di sini nih. Level presiden bahkan bilang ya abaikan saham. Tidak takut sama pasar modal katanya Mas Bima. Ini Karena boleh orang di desa tidak main saham. Nah, apa benar rontoknya IHSG ini tidak perlu kita anggap serius gitu? Maksudnya ini bukan tidak mewujudkan kondisi ekonomi sesungguhnya. Jadi memang sebenarnya Pak Prabowo kan pengen ngomong begini ya, bahwa coba cek sektor real, jangan ngecek di bursa saham aja. Tapi masalahnya sekarang ini bursa saham itu justru terlambat mendeteksi apa yang terjadi di sektor real. Oke. Jadi kalaupun dia merefleksikan dunia usaha, konsumsi masyarakat, dia agak terlambat. Karena seharusnya terjadinya tekanan di bursa itu sudah harusnya terjadi tahun lalu. Jadi agak lama justru refleksinya. Nah, ini kenapa? Karena kalau Pak Prabowo bilang ya ekonomi di masyarakat yang harus diperhatikan, kira-kira interpretasinya gitu. Semua indikator tadi di sektor real yang kita sajikan juga di dalam laporan ini kurang begitu bagus. Sementara kalau dilihat di bursa saham, justru ketika bursa saham akhirnya merefleksikan yang terjadi di global, perang dagang, kemudian di sektor real sampai trading halt, itu artinya ada sesuatu yang akan buruk terjadi ke depan. Nah, kita sebenarnya juga punya satu indikator lainnya gitu ya yang menjadi referensi yang namanya VIX index. Jadi bahasa sederhananya VIX index ini adalah volatility index. Jadi di Amerika mereka menggunakan indikator ini untuk mengetahui kondisi pra resesi. Jadi kalau sebelum ada resesi guncangan itu VIX indexnya itu naik tinggi. 2008 begitu, 98 waktu terjadi krisis moneter itu juga naik. Nah sekarang naik lagi. Jadi harusnya itu menjadi indikator, alarm ya bahwa Pak Prabowo nggak bisa bilang bursa saham nggak penting atau ngapain terlalu takut terhadap, bukan masalah itu. Nah ini berbeda nih di pemimpin negara lainnya. Itu di Singapura begitu ada tarif resiprokal. Perdana Menteri Lawrence Wong ya. Ya Perdana Menteri Lawrence Wong dia tahu bahwa ada tekanan di sektor keuangan, belum berlaku tuh karena masih tanggal 9 April waktu itu. Dia langsung bilang apa? Kita akan menghadapi bahkan ini perang dunia. Karena secara historis ya, setelah perang dagang, maka berikutnya akan terjadi eskalasi yang mengarah pada perang dunia. Perang dunia pertama gitu, perang dunia kedua begitu. Jadi kita harus hati-hati. Meskipun waktu itu Singapura itu cuma kena tarif resiprokal sekitar 10%. Jadi salah satu yang terendah di antara negara ASEAN lainnya. Mereka aja bilang gitu. Tapi di ujungnya si Lawrence Wong bilang, oke, pemerintah akan melakukan sesuatu. Nah, komunikasi itu yang missing sehingga bursa saham itu jadi bingung. Sudah Danantara itu juga komunikasinya buruk. Kemudian ada revisi undang-undang TNI itu juga tidak disampaikan dengan baik. Maksudnya apa? Ibaratnya kan orang nih sekarang lagi mengeluh ya, cari kerja di mana-mana susah. Tiba-tiba ada revisi undang-undang TNI. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan ini maunya kemana ya arah rentetan ketidakpastiannya diborong semua ya sama pemerintah semua di awal tahun ini. Gitu. Ini sesuai dengan cerita dari lebih dari 2 narasumber kita. Anam juga sempat ikut ngobrol ya, bahwa kita mengakui bahwa apa yang terjadi di bursa saham itu sebenarnya juga tidak lepas dari kurang baiknya ya komunikasi pemerintah gitu, komunikasi publik pemerintah.
pada saat itu kan sebenarnya kalau kita lihat yang pertama kali terjadi itu kan trading halt itu pada tanggal 18 Maret ya. Pada saat itu kita juga menduga apa yang terjadi nih di pasar modal. Pada saat itu kan yang paling dekat itu ada APBN kita yang tanggal 13-an ya. Setelah itu tanggal 16 tuh kejadian Fairmont. Kejadian revisi undang-undang TNI itu rapat. Nah, kita menduga mana yang paling mempengaruhi gitu ya. Artinya dua ini membayangi juga tuh, artinya komunikasi. Yang kedua, trading halt itu terjadi pas kemarin, baru dibuka setelah Lebaran gitu ya. Padahal bursa efek itu baru mengubah persyaratan trading halt. Iya. Awalnya itu batasnya itu minus 5%, yang kedua itu begitu kemarin udah ada kayaknya gejala diubah jadi minus 8%, tapi tetap juga kena trading halt juga. Nah, sumber-sumber kita itu juga menduga bahwa memang pasar, ya itu tadi kata Mas Bima, ada keraguan dan juga memang pemerintah juga tidak menghadapi, ini juga diakui Presiden kan, bahwa komunikasi pemerintah ini memang nggak terlalu mulus gitu ya. Misalnya soal APBN kita, itu pasar udah mempertanyakan tuh, kapan bakal dirilis gitu ya. Waktu pas bulan Maret itu, kapan ini bakal dirilis. Bahkan rilisnya pun waktu itu kayak rilis dadakan gue. Iya. Karena tiba-tiba file APBN kitanya itu Udah ke-upload. Udah ke-upload. Ada cerita itu. Jadi di internal Kementerian Keuangan sudah mendorong segera di hari Kamis karena ada gejolak di pasar kan, ketidakpastian ini gimana ini kinerja fiskal kita. Nah, sementara penggede-penggedenya itu baru oke di hari Jumat. Jadi udah meluncur duluan itu laporannya. sudah naik di beberapa media. Iya. Bahkan udah mempertanyakan, waduh nyungsep nih penerimaan pajak gitu ya. Baru setelah gonjang-ganjing itu baru ada gitu. Iya. Dan ini APBN kita nih yang di kemarin itu baru keluar setelah didesak karena biasanya kan itu keluar di tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya kinerja fiskal Januari itu keluar di tanggal 10 Februari, berikutnya yang kinerja Februari keluar di Maret pasti begitu itu. Ya, bersamaan dengan itu ada juga isu waktu itu akan mundurnya dua menteri ekonomi, itu Sri Mulyani dan juga Erlangga. Ya. Akhirnya Sri Mulyani sama Erlangga baru membantah itu ketika bursa udah nyungsep tuh di tanggal 18 waktu udah trading halt. Baru muncul saya masih di sini bekerja gitu ya. Erlangga pun sama gitu ya. Artinya pemerintah ini juga nggak sigap dalam merespon gitu ya, merespon apa kegelisahan pasar gitu ya. Ini yang akhirnya diakui juga oleh narasumber-narasumber yang ada di lingkaran pemerintahan gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan kita udah bahas nih soal bagian penerimaan. Nah, sekarang kita ngomongin soal belanja ini. Tadi Mas Bima sudah sempat nge-spill bahwasanya belanja turun sangat drastis ya dibanding dengan awal pemerintahan Jokowi pertama, Jokowi kedua, atau mungkin juga awal pemerintahan SBY pertama dan SBY kedua gitu. Padahal seperti yang kita ketahui dalam ilmu ekonomi, tipis-tipis nih gue punya. Dalam ilmu ekonomi itu spending pemerintah itu berperan besar untuk mengungkit ekonomi, apalagi ketika daya beli sedang turun, kemudian ekonomi sedang susah. Jadi spending pemerintah baik itu katakanlah di perjalanan dinas, kemudian di bonus-bonus atau misalnya kalau yang buat PNS itu apa namanya Mas? Tunjangan. Perjadin itu. Okay. Nah, SPJ itu kan itu dia ikut juga menggerakkan perekonomian baik itu di tingkat lokal maupun nasional gitu kan. Dan itu juga formula yang bolak-balik dipakai oleh pemerintahan sebelumnya ketika ekonomi sedang turun, spending government-nya digedein supaya uang segera mengalir ke masyarakat gitu. Nah, di sini ketika ekonomi sedang susah, sedang kusut gitu, pemerintah justru memangkas anggaran dengan dalih penghematan. Padahal ada beberapa penghematan itu bagian dari spending yang bisa menggerakkan ekonomi. Nah, apakah dampak dari pemangkasan anggaran ini sudah terasa betul begitu bikin perekonomian kita jadi nggak gerak di awal tahun, atau memang betul ini pemangkasan anggaran ini pangkas untuk lemak-lemak gitu? Ya, jadi memang nih masalahnya kan komunikasinya jadi muter-muter, dianggap
harus melakukan efisiensi agar lemak-lemak jahat ya. Sekarang bukan lemak jahat, lemak baiknya ikut kena pangkas. Care. Yang bisa apa kolesterol gitu. Nah, waktu itu juga konteksnya buru-buru melakukan efisiensi. Selain utang jatuh tempo kita nih besar sekali, tapi juga pada waktu itu kan terinspirasi mungkin dari Vietnam. Kita harus lihat dulu nih, Vietnam itu melakukan efisiensi dimulai dari nomenklatur kabinetnya, jumlah kementerian yang dipangkas. Karena apa? Tujuan dari efisiensi itu adalah mempercepat proses perizinan. Kalau di Vietnam begitu. Ya. Nah kalau di Indonesia kebalik, yang diefisiensikan itu justru kena ke bawah. Sementara jumlah kementeriannya, lembaganya makin ditambah. Artinya ini Tajam ke bawah, tumpul ke atas. tajam sama kayak hukum kita. Tapi ini ngomongin ekonomi. Sorry. Ini ngomongin ekonomi. Jadi itu satu. Jadi nggak nyambung efisiensinya. Sampai sekarang untuk apa? Kemudian kalau dilihat dampaknya, ya dampaknya akhirnya banyak banget nih daerah-daerah yang sudah mulai menjerit kan. Jadi banyak sekali daerah-daerah terutama yang sering dijadikan tempat untuk meeting-meeting, rapat, MICE itu. Ya. Bali, Nusa Tenggara Barat. Itu kita bisa lihat nanti pertumbuhan ekonominya pasti akan rendah. Selain itu, efisiensi ini juga saya pikir sudah menyentuh pada waktu itu hampir ya kayak pendidikan. Ini pendidikan nggak boleh dikorbankan begitu. Iya. Ya. Jadi pendidikan ini apapun yang terjadi, mau krisis, pendidikannya harus dipertahankan. Karena ini kan bekal SDM ke depan. Itu ikut diefisienkan. Nah tadi pertanyaannya, ini kondisi ekonomi lagi cenderung memburuk ya siklusnya. Sri Mulyani itu selalu ngomong, kita akan bergerak counter cyclical. Yang terjadi APBN hari ini adalah APBN yang pro cyclical. Iya. Jadi ekonomi siklusnya lagi turun, APBN juga daya dorong ke ekonominya diturunkan. Yang berikutnya lagi dia sering bilang juga ini sebagai buffer Shock atau absorber. shock absorber gitu ya, sebagai buffer. Nah, ini yang terjadi di Indonesia, ini deja vu. Sejarah itu pernah terjadi 2013-2014 waktu negara-negara Eropa bagian selatan sedang krisis utang, mereka melakukan apa yang disebut sebagai austerity. Ini persis sama yang sedang dilakukan efisiensi Pak Prabowo ini. Ikat pinggang lah ya. Ya, ikat pinggang ekstrim, bahkan sampai kena kepada tadi CPNS, kalau sekarang P3K, itu kan sebenarnya mereka diundur pengangkatannya bagian dari efek efisiensi Austerity, sebenarnya. Itu austerity. Makanya kadang-kadang Efisiensi THR. ya itu juga. Gaji ke-13. Nah, untung nih tukin dari dosen udah mau dibayar ya. Iya. Tapi kalau enggak berarti korban efisiensi juga. Saya bahkan cek beberapa kampus merasakan loh imbas dari efisiensi gitu. Kesehatan juga di sektor kesehatan juga terasa. Jadi kalau misalkan ini terus dibiarkan, meskipun ada yang bilang oh iya belanja pemerintah cuma menyumbang sekitar 9-10% total PDB. Itu kan belanja langsung ya. Belanja langsung. Dampak berantainya, bergandanya itu jumlahnya lebih besar lagi kemana-mana. Iya. Nah itu yang kadang-kadang nggak dilihat gitu. Iya, Tapi yang menarik sebenarnya di pengumuman di Sarasehan itu, Sri Mulyani juga mengumumkan ya, membacakan ya data-data APBN sampai Maret nih. Ternyata defisit kita tetap terjadi tuh di 3 bulan ini. Padahal udah ada penghematan gede-gedean. Kalau dibandingin sama setahun sebelumnya dan beberapa periode sebelumnya itu sebenarnya kan di 3 bulan itu selalu surplus meskipun tipis ya Mas ya. Betul. Iya, Ini artinya belanja tetap terjadi atau gimana nih Mas? Tapi beberapa proyek pemerintah yang dikatakan mendorong konsumsi kan sudah jalan tuh. MBG. Makan bergizi gratis. Itu pun sebenarnya kan angka yang dijanjikan atau dialokasikan belum semua terserap juga saat Masih jauh dari ya target. kan? Bahkan waktu Ramadan banyak sekolah cuma dapat apa? Biskuit. Iya. Nah, gimana ceritanya? Iya, ini soal belanja tadi kita udah dipangkas, tapi ternyata yang dialihkannya banyak ke belanja populis ya Mas. Mungkin dampak ke produktivitas ke ekonomi mungkin juga kurang gitu seperti MBG. Nah ini dilihat juga nggak sih gitu sama mungkin para investor juga ya gitu, dan kemudian global itu apakah dampak ketika pemerintah lebih memprioritaskan belanja-belanja populis seperti MBG ini ke fiskal kita gitu. Seperti tadi kan Cesar bilang ujungnya ternyata tetap defisit gitu. Yeah. Nah, ada nggak mungkin juga teman-teman Salios lihat ada kerentanan fiskal di sini seperti bisa jadi porsi utang kita tambah banyak atau kayak gimana nih gitu. Ya, jadi ada beberapa konsekuensi ya. Karena dari awal kan kita ingatkan, MBG ini mau mendorong apa nih? Mau mendorong UMKM, mau mendorong
dapur umum yang dikelola oleh militer karena faktanya begitu. Dan juga ini masuknya di dalam pengadaan barang jasa atau masuk dalam bantuan sosial. Ternyata masuknya dalam bantuan sosial. Oke. Jadi resiko tingkat korupsinya itu juga dilihat investor loh. Ya. Ya, jadi anggaran besar, anggaran populis, kemudian dia nggak pakai model pengadaan barang jasa. Iya. Akibatnya apa? Jadi banyak yang melihat ini kok digesernya ke Bansos. program-program yang sifatnya bantuan sosial. Tapi efek dari MBG-nya, ini saya ragu sebenarnya. Karena gini, ada yang coba menghitung ya, bahwa MBG ini akan menyerap tenaga kerja dan lain-lain. Seolah-olah ini menjadi penyelamat ekonomi tadi. Shock absorbernya dalam kondisi krisis adalah atau MBG. resesi adalah MBG. Jadi percaya aja sama MBG kira-kira gitu. Itu belum hitung tuh berapa banyak kantin sekolah yang dikorbankan. Iya. Berapa banyak UMKM di sekitar sekolah juga akhirnya berkurang omsetnya. Ya. Terus apakah konten dari MBG ini akhirnya benar-benar mendukung swasembada? Nah, sekarang jadi bingung juga, ikut bingung. Begitu ada perang dagang, kuota impornya mau dihapus. Yang artinya nanti pangan-pangan di MBG apa bisa jaminan itu jadi pangan lokal juga. Jadi dampak berantai yang seolah-olah besar itu, kalau dari hasil studi kita, itu justru akan kebalikan, menurunkan ekonomi. MBG ini berpotensi menurunkan perekonomian karena uang yang harusnya masuk ke belanja yang lebih produktif masuk ke MBG dengan pengelolaan yang seperti itu. Carut marut ya. Iya, jadi Ini akhirnya ada- banyak resource buang. Ini ada di laporan Tempo pekan depan juga nih, teman-teman investigasi ya, mau nulis soal ini kan, soal MBG. Dan memang kalau yang soal MBG, bahkan pada saat beberapa bulan yang lalu, itu kan ada laporan-laporan di pemberitaan, ada dapur-dapur yang belum dibayar. Iya. Ah iya betul. Rame tuh Mang. Ramai tuh, Gimana tuh? baca aja di laporan. Ya. Nah, ini ada salah satu indikator lagi pelemahan ekonomi kita ya. Aku kemarin sempat baca dan sempat mengulas juga di Bank Indonesia nih merilis data ini, kajian ekonominya, bahwasanya ada indikasi yang real adalah soal naiknya ini kredit bermasalah di kredit menengah, UMKM dan bawah. Jadi di sektor pertanian dan sektor perdagangan itu NPL-nya naik. Sementara di sektor lain, industri dan sebagainya membaik. Ini jadi indikator kenapa? Karena sektor pertanian dan perdagangan itu mayoritas didominasi oleh UMKM atau usaha-usaha kecil menengah dan ke bawah. Kemudian indikator lain lagi adalah NPL naik di sektor kredit konsumsi dan rumah tangga, yang mana ini paling banyak sumbangannya itu dari kenaikan NPL di kredit pemilikan rumah. Nah, ketika dirincikan lagi, ternyata NPL yang naik itu ada di level KPR golongan menengah ke bawah dan menengah. Sementara yang menengah ke atas itu justru membaik NPL-nya. Nah, ini menjadi kesimpulan bahwasanya pelemahan ekonomi daya beli yang paling terasa dan terdampak itu ada di kelompok menengah dan menengah ke bawah. Betul. Sementara yang menengah ke atas dia punya tabungan, dia masih bisa nabung, masih bisa investasi sehingga masih selamat nih dengan turbulence di sisa 2024, 2023 sampai di awal tahun 2025. Nah, kemarin juga kita sempat ngobrol dengan supplier ini ya, Horeca ya, hotel, restoran, kafe gitu. Di periode Lebaran dan Ramadan kemarin dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu anjloknya sekitar 30-50% konsumsinya gitu. Jadi ini bisa memberikan penjelasan orang mudik banyak, tol macet, terus kemudian bis cukup ramai, kereta juga demikian, pesawat juga begitu karena mungkin ketolong dengan tarif ini ya, diskon. Iya. Tapi yang belanja nggak ada di daerah-daerah tujuan gitu. Nah, ini sebagai warga Jogja yang UMR-nya begitu, iya. kemarin Lebaran gimana Mas, rame nggak? Ya udah Lebaran Ini pada belanja nggak nih pas mudik nih lo? Lu kan pada mudik, lu kan enggak. Yang penting foto keluarga sih mungkin ya. Belanja lihat sikon. waktu itu beberapa ini ya bisnis kuliner di Jogja itu melihatnya setelah kita tanya tuh, ini emang orang rame jalan, tapi
dari mulai kota-kota besar, Jogja itu kan biasanya tempat transit ya. Iya. Itu langsung aja, benar-benar cuma transit. Oke. Jadi nggak terlalu banyak yang melakukan pembelian untuk oleh-oleh misalnya. Dan ada lagi yang memang sengaja pulang karena di PHK. Betul. Jadi mau belanja dari mana, duit nggak ada. Malah Jadi sedih manfaatkan lagi. momen mudik dia nebeng gitu kan, ikut mudik gratisan mungkin, tapi udah langsung. Jadi di rest area juga nggak terlalu belanja misalnya. Iya. Jadi artinya ini ya mengindikasikan ya, memang mudik lebaran kali ini bisa jadi adalah mudik lebaran yang dalam 10 tahun terakhir ini yang paling sepi sebenarnya. Paling suram lah ya. Iya. Rame di jalan aja berarti. Rame di jalan aja. Beli bensin ya. Kalau nggak dioplos ya. bahkan tadi sudah diakui bahwa data pemudiknya itu berkurang. Ya. Gitu. Artinya orang ada juga yang akhirnya nggak pulang juga gitu. Tetap di Iya. perantauan. Oke, di tengah kondisi ekonomi yang terus merosot, ada ancaman baru nih, perang dagang. Jadi kalau kemarin-kemarin perang dagangnya hanya Cina dengan Amerika, Amerika dengan Kanada, Amerika dengan Meksiko, Amerika dengan Uni Eropa, sekarang meluas ke kita juga, ke Indonesia, gitu kan? Nah, jadi ada ancaman baru nih, nanti kinerja ekspor kita akan menurun, terus kemudian nggak hanya itu, nanti juga kita akan terancam kebanjiran impor dari negara-negara yang sebelumnya dia mengekspor ke US, kena tarif, larinya ke kita, misalnya dari Cina, atau mungkin bahkan dari Vietnam gitu juga. Dan kemudian muncul proposal nih dari Presiden Prabowo untuk ayolah US, lu jangan kenakan tarif, kita kasih nih bebas kuota, gitu kan? Kuota impor dihilangin, TKDN. bahkan TKDN dibikin fleksibel, kalau perlu dihilangin juga gitu. Terus kemudian peraturan teknis yang Hapus. dianggap sebagai Deregulasi namanya. non tarif barrier itu juga akan dihilangkan. Nah, kira-kira Lantas halal juga. itu dia tuh. Fleksibelkan juga kan. Tantangan dengan kemerosotan ekonomi dan juga perang dagang ini gimana, Goy, Mas Bima? Oke, jadi ini banyak juga jadi sorotan ya gitu, kayak bagaimana pemerintah kita membuat istilahnya resep lah ya gitu soal tantangan ini gitu. Apakah tadi ya deregulasi itu sebenarnya kalau kita ngobrol nih sama kawan-kawan Apindo gitu, mereka dari sisi pengusaha ya gitu, mereka kasih point of view, sudut pandang kalau sebenarnya ini keresahan tuh bahkan terjadi jauh sebelum dari perang dagang gitu. Kayak ini tuh masalah-masalah yang emang udah ada gitu di Indonesia. Kayak tadi soal regulasi gitu ya, soal kuota-kuota impor gitu, soal TKDN yang gak konsisten, itu tuh lagi-lagi sebenarnya bukan masalah yang kemudian muncul ketika perang dagang terus kita harus kasih solusi begini gitu. Nah ini kemudian jadi kalau dari kata teman-teman Apindo, ini mungkin bisa jadi momentum untuk mengakselerasi gitu Nam. Jadi solusi-solusi ini kan udah makin genting lah ya ibaratnya gitu, dan kita bisa harusnya bisa menyimpulkan pemerintah sudah aware gitu kan dengan ini dan krusial gitu. Jadi harapannya ini bisa dijalankan dengan konkret gitu, dan ini juga menjadi apa ya, tantangan tersendiri gitu, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang ruwet gitu kan, seperti kayak udah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Nah ini memang manajemen krisisnya diuji Nam di sini gitu. Mungkin Mas Bima bisa nambah ini gimana? Ya sebenarnya soal deregulasi ya, ini setuju bukan hal yang baru. Justru kita tanya nih, waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu apa kabarnya? Itu kan isinya deregulasi. Betul. Nggak jalan tuh. Buktinya ada Undang-Undang Cipta Kerja udah di demo macam-macam gitu ya. Perizinan juga kita lihat sendiri lah, banyak industri-industri hilirisasi masif, rusak lingkungan. Artinya biaya dari Undang-Undang Cipta Kerja itu mahal buat lingkungan, mahal buat buruh. Tapi apakah juga mengundang investasi? Bahkan perang dagang jilid 1 aja dengan berbagai paket kebijakan 1 sampai 16 sampai lupa ya. Itu kan deregulasi semua isinya. Dan sekali lagi semua deregulasi ini makin jelas meniru kembali konsep dari Orde Baru. Jadi jadi masih bocah waktu itu Mas. Sok muda nih Mas, sok muda. Gua belum lahir ya. Tapi efeknya kan, efek dari deregulasinya kerasa sampai sekarang tuh kan, kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya yang masalah ini adalah otak-atik aturannya atau masalah orang yang menjalankannya. Nah, kemudian juga kalau misalnya soal TKDN, ini kan harus dilihat juga nih, mana yang TKDN-nya memang perlu sebagai bentuk negosiasi dengan Trump. Mana yang sebenarnya bisa jadi ini suicide mission, bisa jadi bunuh diri ke kita kan. 90 hari kasih jeda tarif resiprokal,
ibaratnya belum final nih Indonesia akan kena berapa sebenarnya, dikasih jeda sama Trump. Tapi kita udah ngutak-ngatik semuanya. Kuota impor mau dihapus, kemudian TKDN dan lain-lain. Yang masuk bukan barang Amerika. Yang masuk tadi Mas Anam bilang, barang dari Vietnam, Kamboja, dari China. Udah siap, ibaratnya umpan lambung siap kita, disepot ini ya. kita juga melihat datanya gitu ya. Bayangin ya, di 2024 impor dari China itu udah tumbuhnya 33%. Iya. Jadi udah naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya 2023. Kalau kita menyenangkan Trump, dan belum tentu ya, karena Vietnam coba menyenangkan Trump juga nggak diseriusin sama Trump ya. Kalau kita sudah buru-buru meliberalisasi, ini justru akan blunder ke industri domestik dan UMKM. Tapi saya kasih catatan, contoh misalkan yang menyebalkan dari TKDN, salah satunya itu adalah di komponen energi terbarukan. Jadi kalau komponen energi terbarukan ini nggak banyak yang ngerjakan komponen panel surya dan lain-lain di dalam negeri, sementara transisi energinya macet. Nah, TKDN yang itu mungkin bisa. Jadi kalau TKDN ini harus dilihat dulu. Tapi kalau misalnya industri baterai misalnya, udah ada yang di Cikarang, udah ada yang di Batam, itu punya komitmen investasi, pabriknya udah berjalan. Mereka patuh TKDN, makanya bikin pabrik di sini. Betul. Tiba-tiba TKDN-nya mau dihapus, TKDN-nya mau dihilangkan, direlaksasi. Ini triliunan, ratusan triliun, ini bisa nggak jalan. Ya. Dan ini kan jadi komitmen investasi yang percuma jadinya. Dan mereka ini akan ngirim sinyal nih ke negara-negara lain nih. Wah, Indonesia aturannya gampang banget berubah-ubah nih. Nah, ini harus hati-hati kita di situ. Termasuk kuota impor. Nanti bukan kedelai dari Amerika yang masuk, ya kan? Tapi nanti yang masuk dari negara-negara lain, beras dan lain-lain, kasihan petani kita juga. Jadi nah, itu yang kayaknya pemerintah terlalu cepat ya mengambil kesimpulan dan strategi. Iya. Nah, kira-kira untuk 3 bulan ke depan kuartal kedua ini supaya nanti rasanya kita ketemu lagi ya di kuartal kedua. Jangan sampai pembahasannya muram seperti sekarang. Formula apa nih yang perlu disiapkan oleh pemerintah? Apakah soalnya gue juga masih menunggu kira-kira ketika pemerintah bilang atau Menteri Keuangan bilang kita akan menyiapkan kebijakan yang counter cyclical. Gue belum melihat itu. Misalnya membanjirin katakanlah BLT, kemudian proyek padat karya sampai ke tingkat desa dan lain-lain yang menciptakan lapangan kerja, kemudian mengungkit konsumsi, itu kita belum lihat. Dan formula apa lagi kira-kira yang bisa menyelamatkan ya paling enggak untuk kuartal kedua. Ya, sebelum sampai situ sebenarnya apakah ruang fiskalnya ada sebenarnya Mas? Duitnya ada. Apalagi dengan segala kebijakan yang mau menyenangkan Trump ini kan artinya ada risiko PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan pajak kita pasti turun. Atau ada potensi untuk turun, kalau bukan pasti ya. Berarti apakah ruang fiskal kita siap gitu Mas? Oh jelas. Jadi ruang fiskal ada yang memang bisa dikerjakan pakai APBN dan ruang itu sangat sempit gitu ya. Jadi beberapa menghitung angkanya sangat kecil sekali itu. Jadi untuk stimulus langsung ya, helikopter money lah. Karena masalahnya daya beli, pemerintah nyebar uang gitu ya. Itu pun juga nggak cukup sekarang. Nah, kecuali yang kita khawatirkan kalau APBN yang mengecil tapi mau stimulus, nanti Bank Indonesia diajak join. Nah, udah. Beli surat utang dong. Cetak uang gitu kan. Pemerintah cetak utang, BI cetak uang. Nah, ini nanti inflasi yang kita hadapi ke depan. Tapi jangan itu ya. Nah, sekarang kalau pakai fiskal paling tidak gitu ya. Ada rasionalisasi efisiensi belanja dulu deh. Karena itu artinya yang vendor-vendor pemerintah dan lain-lain itu di daerah-daerah itu masih bisa sedikit bernafas lah. Ada harapan pengadaan barang jasa itu sedikit lebih direlaksasi, lebih dijalankan. Yang kedua sebenarnya untuk tadi tuh biar nggak ugal-ugalan, kita bisa bermain dari sisi Permendak 8 2024 direvisi. Jadi aturan impor itu jangan gelondongan begitu per produk, sehingga industri domestik yang lagi megap-megap dia bisa diproteksi sebagian dari banjir barang-barang impor, terutama barang konsumsi ya, barang jadi. Satu lagi sebenarnya harapannya memang Bank Indonesia. Jadi kalau fiskalnya udah sempit, moneter itu bantuin ekonomi itu bukan dengan cetak uang atau burden sharing, tapi yang bisa dilakukan Bank Indonesia sebagian ya adalah menurunkan suku bunga. Ini memang dilematis, tapi begini, China itu sengaja mau menurunkan suku bunganya. Udah pernah dicoba sebelumnya. Ya, tujuannya banyak. Salah satunya untuk mendorong konsumsi domestik. Dan Bank Indonesia ini kalau
sekedar untuk menstabilkan nilai tukar, bukan sekedar, memang tugasnya stabilkan nilai tukar. Cadangan devisa kita kan 157 miliar dolar. Ya, dibanggakan tuh sama Iya. Erlangga kemarin. Kalau lagi gemuk, ya stabilkan rupiahnya pakai cadangan devisa. Suku bunganya bisa dimainkan, diturunkan biar tadi di sektor properti, kemudian di sektor-sektor usaha modal kerja itu bisa lebih jalan. Jadi fiskal menyempit, Pak Prabowo juga harus komunikasi lebih bagus, jangan denial, akuin dan titik masalahnya. Jangan ekonomi lagi susah jawabannya RUU Polri, RUU penyiaran. Ya, MBG. MBG, apapun masalahnya solusinya MBG. MBG. Operasi Merah Putih. Mungkin next kita akan bahas itu ya. Ya. Indonesia tetap cerah, petani senang. Ya, oke, sebelum kita tutup, kira-kira boleh nggak sih berharap sama Danantara yang katanya mau investasi terus buka lapangan kerja? Kita lagi nunggu sebenarnya proyek apa yang Danantara mau biayai pertama kali. Selama itu proyeknya bagus, mungkin masih ada harapan. Tapi kalau enggak, yang kasihan adalah aset dari BUMN termasuk perbankan, Himbara yang dititipkan dikelola oleh Danantara. Dan itu kalau ekonomi memburuk, proyeknya kurang bagus, imbal hasilnya kecil, itu bisa membuat resiko sistemik ke sektor keuangan. Malah ada potensi masuk ke pasar modal juga tuh kemarin gue baca-baca tuh. Iya. Masalah baru ya Mas Bede. Jadi jam sostek 2. Buyback Dia jilid dana. Amit-amit. Oke, cukup ya. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca di laporan majalah Tempo. Jangan lupa untuk saksikan Jelasin Dong di YouTube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Dadah. Bye.